Cek, satu dua, cek. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, Sabtu 8 Juli 2023, di Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Adi Sumarmo,
Kita datang berkumpul dengan penuh rasa syukur dan sukacita, mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat. Melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, kita semua bersama mempelai dan keluarga yang berbahagia datang menghadap Tuhan untuk memohon berkat bagi Saudara Faasoki Sebua dan Saudari Temeria Sendarto. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Prosesi serah terima mempelai. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang terhormat Majelis Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Adi Sumarmo, saya mewakili keluarga Bapak Armombo Zebua almarhum dan Ibu Lita Amikulu almarhum memohonkan kepada putra terkasih Faasoki Zebua untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya secara gerejawi dengan Timeria Zendrato, putri terkasih dari Bapak Seki Zendrato dan Ibu Sarimina Lauli. Kepada majelis gereja, Tuhan memberkati. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Adi Sumarmo, saya menerima permohonan keluarga untuk pemberkatan dan peneguhan pernikahan kudus Saudara Faasoki Zebua dengan Saudari Timeria Zendrato. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyatakan sukacita bersama mempelai yang datang memasuki rumah Tuhan ini. Wonderful day. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For
Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita memasuki ibadah istimewa hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, serta yang selalu setia dengan karya ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini dua orang yang siap memasuki babakan baru dalam hidup mereka, siap mengikat janji di hadapan Tuhan dan umatnya, Bang Falsoki Zebua dan Katimeria Zendarto. Mari jemaat Tuhan kita dukung sehingga mereka betul-betul siap memasuki rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai interitus pada pagi hari ini kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab surat Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Pujian syukur umat, arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah bukti betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena kita beriman dalamnya, dengan penuh keberanian kita menghampiri takhta kasih karunia Allah. Dengan penuh penyesalan dan penuh iman, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dan sesama kita. Ya Tuhan, dosa kami terlalu berat untuk kami pikul, terlalu nyata untuk kami sembunyikan, dan terlalu dalam untuk tidak kami lakukan. Di hadapan-Mu dan sesama kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kidung Jemaat 25 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Ya Allahku, di cahaya-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kepada mereka yang mau mengakui dosa-dosanya dengan rendah hati dan tulus, Ia berkenan memberikan anugerah dan hidup baru demikian. Siapakah yang akan menggugat kita? Hanya Kristus yang mampu melakukannya. Namun Kristus mati bagi kita. Kristus bangkit bagi kita. Kristus duduk di sebelah kanan Allah bagi kita. Dan Kristuslah yang menjadi pembela kita. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Ajarlah kami senantiasa mengucap syukur setiap waktu dan berpengharapan hanya kepadamu. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita angkat pujian kesanggupan Kidung Jemaat nomor 362 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih
jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Silakan duduk, firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian pengantar firman dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau kegantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku Rajaku. Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk menjadi saksi atas diri Fasoki Zebua dan Timeria Zendarto yang akan mengikat janji setia di hadapan Tuhan dan umatnya melalui ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah kudus pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami kembali mau merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan hamba-hambamu ini, sehingga mereka dibekali oleh firman Tuhan dan siap melangkah dengan pasti karena kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan renungan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara terkasih, mari kita membuka firman Tuhan yang kemarin malam sudah kita pelajari. Kembali kita buka Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca untuk jemaat Tuhan. Fasoki Zebua dan juga Timeria Zendarto, silakan menyimak bagian firman Tuhan ini dengan judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, berkat atas rumah tangga. Nyanyian Ziarah, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Shalom. 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 Ini calon pengantin tegang sekali kelihatannya. Ya, mereka sudah siap memasuki babakan baru dalam hidup mereka, yaitu berumah tangga. Berumah tangga bukan perkara mudah, ya. Berumah tangga bukan perkara yang gampang. Maka hari ini kembali kita akan belajar tentang rahasia keluarga Kristen yang bahagia. Kalau kemarin kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, takut akan Tuhan, rahasia yang pertama sudah kita pelajari kemarin malam. Bagaimana kita sebagai orang percaya diharapkan memiliki
sifat sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati Allah, kita kagum akan karya-karya Allah, termasuk kagum akan ciptaan Allah yang ada di samping kiri kanan kita, Faa dan Time. Maka mereka siap mengikat janji hari ini. Kalau nggak kagum kan berarti nggak akan dipilih menjadi pasangan hidup. Itu seumur hidup, bayangkan seumur hidup. Kita akan bersama mengarungi bahtera rumah tangga seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Bukan begitu, bukan? Itu yang pertama, takut akan Allah. Ini kunci yang pertama, takut akan Allah. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus mencukupi kehidupan kita dengan jerih payah kita. Dengan jerih payah kita. Ya. Dan puji Tuhan, Faa dan Time sudah bekerja dan sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi hidup mereka. Terima kasih. Itu penting sehingga akhirnya kita bisa menikmati hasil jerih payah kita. Apapun yang sudah Tuhan berikan kita nikmati. Ya. Seberapapun gaji yang nanti kita terima, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pasti Tuhan akan mencukupi kehidupan rumah tangga kita. Kita lihat orang tua kita lihat tetangga-tetangga kita, bagaimana mereka yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka tidak akan kekurangan. Cukup berkat Tuhan. Ya, cukup berkat Tuhan. Maka kalau kita belajar doa Bapa kami itu luar biasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, cukup-cukup aja makan itu ya. Sehari 3 kali cukup. Ada tambahan 2 kali snack. Udah besar tuh badan kita tuh. Mau makan apa aja ada ya, makan tempe ada, makan B1, B2 ada, tapi sekarang dibatasi ya. Jangan banyak makan binatang-binatang yang haram, nggak boleh. Karena banyak kolesterol dan lain sebagainya. Cukup. Itulah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kita merasakan hidup ini cukup, maka hidup ini akan kita nikmati dengan penuh sukacita. Jangan lihat ke atas karena kita akan capek kalau kita melihat tetangga-tetangga kita yang sudah punya ini, sudah punya itu. Sekali-sekali kita lihat ke bawah, masih banyak orang yang kekurangan daripada kita. Maka mari kita nikmati jerih lelah kita. Pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kita nikmati. Yang ketiga, hari ini kita belajar dari ayat yang kita sudah baca bersama-sama. Ada bagian yang menarik di sini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 2 pohon ini adalah 2 pohon yang sangat dibutuhkan atau sangat-sangat penting bagi orang Israel. Pohon anggur dan pohon zaitun. Pohon yang pada waktu zaman Israel dahulu mereka membutuhkan pohon ini. Ya. Pohon anggur untuk kegiatan sehari-hari, bahkan untuk kegiatan adat mereka membutuhkan anggur. Ya, anggur adalah pohon khas dari orang-orang Israel. Pada waktu Nuh keluar dari Batra, dia membuat kebun anggur dan situlah Nuh mabuk. Ya. Tanaman yang pertama ditanam itu pohon anggur. Kemudian peristiwa pertama pada waktu Tuhan Yesus mengadakan mukjizat pertama kali di kota Kana, apa itu? Mengubah air putih menjadi air anggur. Ya, itu adat atau tradisi orang Yahudi. Mengubah air putih menjadi air anggur. Ya, airnya ya anggur, bukan buah anggur tapi airnya. Karena itu adat. Dan itu di kota Kana peristiwa pernikahan seperti ini. Jadi anggur atau pohonnya itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang Yahudi. Bahkan pada waktu perjamuan kudus, The Last Supper yang terakhir menggunakan air anggur. Jadi selain adat, tradisi, budaya, juga kehidupan rohani,
kita membutuhkan anggur. Maka pada kegiatan ibadah Kristen, perjamuan kudus menggunakan anggur, air anggur sebagai sarana perjamuan kudus yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian zaitun digunakan sebagai rempah-rempah atau pewangi. Maka pada waktu Daud mengatakan hal ini kepada kita jemaat Tuhan, Soki dan juga Time, sesungguhnya di sini dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Artinya apa? Di sini akan ada, kita belajar desain Allah atas rumah tangga Kristen. Ada desain Allah. Kita harus mengetahui dan menerapkan desain Allah dalam rumah tangga Kristen. Ini yang ketiga, rahasia keluarga Kristen yang bahagia. Allah sudah memberikan desain yang luar biasa atas rumah tangga Kristen sejak zaman Adam dan Hawa. Ada desain Allah, rencana planning Allah yang indah atas setiap rumah tangga Kristen yang dibangun oleh Allah itu sendiri. Pada waktu Adam dan Hawa dipertemukan, diberkati, maka ada perintah Allah, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, sekarang jangan terlalu banyak anak ya. Karena memang banyak anak katanya merepotkan, bukan? Banyak yang anak mana yang punya banyak anak? Kalau zaman dulu memang banyak anak banyak rezeki. Seperti kami 6 bersaudara, Mama Tasya 7, bapak saya 12. Ya, zaman dulu tuh ya, 12 anak bisa main sepak bola itu. Tapi sekarang pemerintah sudah menggalakkan yang namanya KB, keluarga berencana. 2 anak cukup, kalau boleh 3 misalkan, karena BPJS 3 ya, atau 2 sekarang tuh. 3 BPJS ya, BPJS 3. Saya masih bisa 1 lagi lah, tapi sudah nggak bisa lagi katanya. Itu ada program. Tuhan juga kasih kita hikmat. Nah, dalam desain Allah ini, dalam rumah tangga Kristen, maka suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban, termasuk anak-anak. Ini yang dimaksud dengan desain Allah. Rumah tangga akan berjalan dengan baik, dengan harmonis, meskipun pasti ada tantangan. Kalau seorang suami tahu haknya, seorang istri tahu haknya, seorang suami tahu kewajibannya, seorang istri tahu kewajibannya, anak-anak tahu dan hak dan kewajibannya, maka desain Allah akan berjalan atas rumah tangga Kristen ini. Maka kita belajar, dan kita sudah belajar tentang hal itu, tentang desain Allah atas rumah tangga Kristen. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, hormatilah, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, patuhilah orang tuamu. Nah, ini desain Allah. Jadi semua ada bagian-bagiannya. Bahkan bukan hanya dalam rumah tangga Kristen, dalam kita bersosialisasi pun ada hak dan kewajiban. Di gereja, pendeta, majelis, jemaat ada hak dan kewajiban. Dalam kita bekerja ada hak dan kewajiban. Negara ini pun mengatur hak dan kewajiban. Maka ada suatu lembaga yang namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menerima hak katanya. Akhirnya dibuatlah lembaga di bawah pemerintah yang namanya Komnas HAM. Nanti kalau Katime haknya nggak dikasih, tuntut ya, seperti Komnas HAM itu ya, mana hak saya? Tapi Pak katakan kewajibanmu sudah dijalankan belum? Nah, seperti itu. Karena dua-duanya juga hamba Tuhan yang tahu ayat Alkitab ya. Kita mainkan ayat Alkitab supaya akhirnya kita perang ayat. Waduh, nggak boleh. Nah, itulah yang terjadi jemaat Tuhan. Time dan Fa, kita lebih banyak menuntut hak, maka dibuatlah Komnas HAM. Tidak ada Komnas KAM ya, Komisi Nasional Kewajiban Asasi Manusia. Kita manusia lebih banyak menuntut hak kita. Hak kita mana? Hak kita mana? Dalam rumah tangga pun nanti demikian. Saya termasuk yang banyak menuntut hak. Ayo, pagi-pagi harus sudah ada kopi, teh manis, harus sudah ada makanan, harus sudah ada sarapan. Itu hak saya sebagai suami. Istri harus kewajibannya menyiapkan itu. Pagi-pagi harus bangun duluan, siapkan itu semua. Itu kewajiban istri. Nah, kita lebih banyak menuntut hak kita. Tapi sudahkah kewajiban kita jalankan? Maka ini harus seimbang. Hak dan kewajiban harus kita jalankan dengan seimbang
maka rumah tangga kita akan bisa berjalan dengan harmonis. Demikian juga dengan keadaan negara kita, masyarakat di negara kita Indonesia ini. Mari kita jangan hanya menuntut hak-hak kita kepada pemerintah. Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita? Sudahkah kita bayar pajak? Sudahkah kita bayar STNK? Apa tuh pajak STNK, pajak SIM, dan pajak-pajak lainnya? Kalau jalan mau bagus, bayar pajak. Kalau pembangunan mau berjalan dengan baik, kita laksanakan dulu kewajiban kita. Maka pemerintah akan memberikan hak kita kepada kita. Meskipun sekarang banyak sekali terjadi penyimpangan di sana sini, itu bukan urusan kita. Namun mari kita laksanakan dulu kewajiban kita. Maka kita niscaya akan menerima hak kita. Itulah yang Allah mau lakukan dalam desain rumah tangga Kristen. Suami punya tugas, istri punya tugas, suami punya hak, istri punya hak, demikian pula dengan anak-anak kita. Maka ini akan bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, yang terakhir, Kak Time dan juga Bang Faa, kalau khotbah tentang pernikahan ini maunya cepat-cepat ya, supaya cepat kita selesai, supaya bisa cepat bulan madu. Yang keempat, yang terakhir, saudara terkasih, kiranya Tuhan memberkati engkau, ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Bagian yang keempat, mari kita tetap memelihara iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar rumah tangga kita diberkati Tuhan. Ini yang keempat, yang terakhir, yang penting. Bang Faa dan Kak Time sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, sudah pelajari, bahkan kita sudah bergumul banyak tentang ayat-ayat Alkitab. Ini yang menjadi pokok penting, bukan hanya kita pelajari, kita hamba Tuhan, namun kita telaah, kita teliti, dan akhirnya kita menerapkan dalam rumah tangga kita. Iman sangat dibutuhkan dalam membangun rumah tangga Kristen. Iman harus kita pelihara, kita jaga, karena kalau tidak dipelihara iman ini, iman bisa gugur ya. Iman bisa layu, seperti pohon-pohon yang kita lihat di depan gereja itu sekarang sudah musim kemarau. Ya. Kalau tidak disiram oleh Pak Bowo itu bisa layu pohon-pohon taman kita itu, bunga-bunga, kembang-kembang di taman. Maka perlu disiram. Demikian pula dengan iman Kristen. Kalau tidak kita pelihara iman dalam rumah tangga kita, maka iman ini bisa gugur atau layu. Pertanyaannya, bagaimana cara memelihara iman? Tentunya kita tahu. Roma 10 ayat 17. Pasti hafal tuh. Pasti hafal. Hafal enggak? Oh enggak. Roma 10 ayat 17. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka cara menumbuhkan iman, dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita pelajari, kita imani, kita amini, dan kita terapkan dalam hidup kita. Itulah cara supaya iman kita terpelihara. Ini penting dalam rumah tangga Kristen. Sehingga kita bisa melangkah pasti hari ini, 0 pertama atau 0 tahun. Detik pertama pada waktu nanti Tuhan berkati melalui hamba Tuhan. Ini awal pertama kita membangun rumah tangga kita. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Hanya maut yang memisahkan. Maka dibutuhkan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun kita beriman bahwa ke depan Tuhan pasti akan pelihara rumah tangga kita. Kita akan punya anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita akan punya rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dibutuhkan iman untuk meraih itu semua. Karena hidup ini misteri. Maka pada waktu kita tahu hidup ini misteri, kita butuh Sang yang Maha Tahu, yaitu Allah yang akan menuntun langkah hidup kita. Maka kita akan nyanyikan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Nah itu nanti gandengan tangan, nanti nyanyi itu ya.
Besok-besok rumah tangga kita nyanyi tiap langkahku. Nah, karena kita tidak tahu ke depan apakah ada batu kerikil, apakah ada batu marmer, akan ada batu kali di depan sana. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita dituntun oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, maka batu kerikil, batu apalagi yang berat-berat ya, batu cadas, batu pasir kah atau apapun, Tuhan akan singkirkan dari hadapan kita sehingga kita bisa melangkah pasti bersama kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah belajar 4 hal tentang rahasia keluarga Kristen yang berbahagia. Takut akan Tuhan adalah awal daripada segala sesuatunya. Jeripaya yang sudah Tuhan berikan melalui pekerjaan akan kami nikmati. Mengetahui dan menerapkan desain Allah bagi kami itu sangat penting dalam rumah tangga Kristen. Memelihara iman, percaya kepada Tuhan Yesus itu juga sangat penting. Maka ini bisa diterapkan dalam kehidupan Faa dan juga Time yang hari ini siap mengaku di hadapan Allah dan di hadapan umatnya melalui peneguhan dan pemberkatan nikah. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama menjadi saksi atas peneguhan dan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Sebelum peneguhan dan pemberkatan nikah dilaksanakan, lebih dahulu kita akan mendengarkan pertelaan dasar-dasar nikah Kristen menurut firman Allah. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Yesus berfirman, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Injil Matius 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Adapun kewajiban orang menikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk persekutuan hidup dan mewujudkan ikatan lahir batin dalam terang firman Allah sebagai suami istri yang beriman dan mengabdi kepada Tuhan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, membina kerukunan dalam pergaulan sehari-hari yang diwujudkan dalam sikap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menolong dalam suka maupun duka. Yang ketiga, menerima tugas karunia dengan penuh tanggung jawab dalam membentukkan keluarga dan mendidik anak-anak dalam iman, dalam ibadah, dan dalam mengurus rumah tangga dengan baik dan teratur. Yang keempat, memelihara keutuhan dan kelestarian keluarga dan menjaga kesucian perkawinan dengan menghindari segala perbuatan yang dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging. Yang kelima, selalu tekun bekerja dan beribadah sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan dan menjadi warga gereja dan masyarakat yang bertanggung jawab, menjadi terang dan garam bagi sesamanya, dan senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan. Jemaat terkasih, karena sampai saat ini tidak ada keberatan sah yang disampaikan Majelis GKPO Lanut Adi Sumarmo, maka nikah Saudara Fasoki Zebua dengan Saudari Temeria Zendarto pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati. Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan dan pemberkatan nikah mereka. Mempelai berdua, saya persilakan berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanjikan saudara berdua untuk menepatinya? Bagaimana jawab saudara Fasoki Zebua? Ya, dengan senang hati. Puji nama Tuhan. Bagaimana jawab saudari Temeria Zendarto? Ya, dengan segenap hati. Puji nama Tuhan. Hendaklah ya tetap ya.
Tuhan mendengar jawab saudara berdua dan jemaatnya menjadi saksi. Jemaat, mari kita berdiri. Kita angkat pujian, Kidung Pujian 60, terimalah ya Tuhanku. Terimalah ya Tuhanku ikrar dan janjiku, akan setia selalu mengabdi padamu. Hanya cinta dan kasih-Mu ku rindukan selalu. Siang dan malam mintaku, kuatkan imanku. Sekarang saudara berdua saya persilakan saling berhadapan dan berjabatan tangan untuk menyatakan ikrar dan janji pernikahan saudara. Mempelai pria silakan. Saya Fasih Hijibua mengaku di hadapan Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini bahwa saya menerima Timiria Jendate karunia Tuhan sebagai istri saya. Saya berjanji hidup suci dengan istri saya dengan mentaati firman Tuhan. Saya berjanji akan mengasihi dan melayani dengan setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan kelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang suami yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji tidak akan meninggalkan dia selama-lamanya sampai maut memisahkan kami. Puji nama Tuhan. Mempelai wanita. Saya Timiria Jendate mengaku di hadapan Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini bahwa saya menerima Fasih Hijibua karunia Tuhan sebagai suami saya. Saya berjanji hidup suci dengan suami saya dengan mentaati firman Tuhan. Saya berjanji akan mengasihi dan melayani dengan setia baik dalam suka maupun duka, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, sesuai dengan kewajiban seorang istri yang baik dan takut akan Tuhan. Saya berjanji tidak akan meninggalkan dia selama-lamanya sampai maut memisahkan kami. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua, dan sesuai dengan janji saudara berdua, saya akan meneguhkan nikah saudara di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Jemaat, mari kita berdoa. Selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati dan kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan bertelut. Kita angkat pujian dari paduan suara Gemosana, akan menyanyikan pujian Berkatilah.
sujud di depan-Mu, di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami Agar cinta yang suci kekal dan abadi. Tanpa kasih mesra, terima kasih Bapa atas kurnia-Mu di hari indah ini. Kami bahagia. Tuhan Allah kita yang rahmani, yang telah memanggil saudara masuk dalam pernikahan kudus ini, memenuhi saudara dengan anugerah-Nya dan memberkati saudara, sehingga dalam iman dan kasih serta kesucian, saudara dapat hidup bersama selama-lamanya. Hamba mohon berkat atas diri saudara, Fasoki Zebua dan Temeria Zendarto, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menyaksikan pemasangan cincin. Silakan berhadapan. Diiringi dengan pujian cincin kami. Kami persilakan. Cinta dan cinta kasih sejati telah melingkari
pernikahan yang terbuat dari emas dan tidak berujung pangkal ini adalah lambang bahwa cinta kasih suami istri adalah murni dan abadi. Saudara Pasoki Zebua, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Saudari Temeria Zendarto, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu. Dibuka, cadarnya dibuka. Ya. Dibuka. Ya. Dicium. Ya, oke. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk paduan suara Gemosana dan pemain musik yang sudah mempersembahkan puji-pujian. Sebagai tanda ucapan syukur bagi kedua mempelai, mereka akan memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua atau yang mewakili dengan prosesi sungkeman diiringi dengan pujian doa seorang anak. Kami persilakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku Pasoki Zebua dan Temeria Zendarto, mereka berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendidik mereka, membesarkan mereka, atau kedua orang tua yang sudah mewakili mereka pada hari ini. Dan mereka tetap mohon berkat, mereka tetap mohon doa sehingga mereka bisa melangkah dalam rumah tangga baru yang mereka dibentuk ini.
Mereka juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk orang tua dari Katime Zindarto dan juga abang terkasih yang sudah mendidik, membesarkan mereka, dan mereka tetap mohon doa sehingga mereka bisa memasuki rumah tangga yang akan mereka jalani ini. Mereka juga minta supaya Tuhan tetap melindungi orang tua mereka. Mereka tetap berdoa supaya orang tua mereka atau orang-orang yang mewakili sebagai orang tua tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Biarlah pujian ini menjadi pengingat bagi Fasoki Zebua dan Timeria Zendarto bahwa doa seorang anak tetap akan dilantunkan untuk orang tua terkasih, untuk keluarga yang sudah membesarkan mereka. Terima kasih kedua orang tua, bahkan orang tua yang mewakili pada hari ini, kiranya terus mendukung mereka dalam memasuki rumah tangga baru yang mereka dibentuk ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai bekal kehidupan bagi Fasoki Zebua dan Timeria Zendato, gereja akan memberikan kitab suci dan surat peneguhan nikah yang akan diwakilkan oleh ketua majelis. Kami persilakan. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, biarlah kitab suci yang sudah menjadi bekal akan dibaca setiap hari, dipelajari, dan kita terapkan dalam kehidupan kita dalam rumah tangga ini. Silakan menghadap ke jemaat, Fa dan Time. Ya, ditaruh aja. Ya, jemaat yang terkasih, lihat dan terimalah suami istri yang baru ini. Mereka membutuhkan bimbingan, tapi bukan sekedar dengan kata, melainkan dengan teladan dalam membina rumah tangga. Doakan mereka supaya sanggup hidup penuh kasih dan kesetiaan. Kami menyambut dan mendoakan mereka dan bersedia menjadi pembimbing mereka dan mendekatkan hidup kepada Kristus, sumber kasih yang sempurna. Puji nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur, mempelai akan memberikan persembahan syukur dan persembahan sulung diiringi dengan pujian PKJ 146 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Bawa persembahanmu, kami persilakan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu,
ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kami menaikkan syukur karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Fasoki Zebua dan Saudari Timiria Zendarto yang sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan menolong mereka memasuki rumah tangga baru ini. Mereka dengan yakin dan percaya pada waktu Tuhan sudah mempertemukan mereka dan menyatukan mereka hari ini, maka Tuhan Yesus akan terus menuntun langkah hidup mereka. Mereka akan siap melangkah bersama dengan kasih setia Tuhan. Tiap langkah hidup mereka diatur oleh Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan. Biar persembahan ini dapat digunakan bagi pelayanan Tuhan di gereja Tuhan GKPO Lanut Adi Sumarmo. Terima kasih Bapa di surga. Acara-acara selanjutnya kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami naikkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita angkat pujian pengutusan Keluargaku Adalah Surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan
tercurah selalu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Jemaat Tuhan, dengan sikap sempurna mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadikanlah keluarga saudara sebagai saluran berkat di mana Tuhan menempatkan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Jemaat terkasih, ibadah pemberkatan sudah berakhir. Nanti jemaat diberi kesempatan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua orang tua dan mempelai. Dan di sebelah sana ada Pak Pendeta dan Bapak Majelis. Dipersilahkan mulai berjabat tangan dari sebelah kiri. Nanti kita keluar lewat pintu selatan. Oke, monggo dipersilahkan.
Kita masuki sesi foto.